Salam dalam kasih Kristus, jemaat sekalian. Senang sekali dapat berjumpa kembali dalam sapaan Gembala GKI. Bapak Ibu sekalian, suatu ketika ada seorang janda yang kehilangan satu-satunya anak yang ia kasihi. Ibu ini merasa gundah, serasa penderitaan tidak pernah menjauh dari dirinya. Dalam kesedihannya, ibu itu menemui seorang kakek yang dianggap orang bijak di desa di mana ia tinggal. Kepada kakek itu, ia menceritakan segala pergumulan yang ia hadapi. Kemudian, kakek itu memberikan segenggam beras sambil berkata kepada ibu itu, "Pergilah berkeliling desa, mampirlah ke tiap rumah. Tanyakan kepada mereka, adakah rumah yang tidak pernah mengalami kesedihan? Jika ada rumah yang demikian, tinggalkanlah sebutir beras di rumah itu." Ibu itu pun segera pergi dan melakukan apa yang diminta sang kakek. Beberapa waktu kemudian, ibu itu kembali sambil membawa segenggam beras yang masih utuh. Rupanya, setiap rumah yang ia hampiri, tidak satupun rumah yang pernah terhindar dari kesedihan. Bapak Ibu sekalian, kisah ini sesungguhnya mengingatkan kita bahwa di dunia ini tidak ada seorang pun yang terhindar dari permasalahan. Entah ia kaya, miskin, tua, muda, tidak ada seorang pun yang terlepas dari kesulitan dan penderitaan. Tiap-tiap orang mempunyai pergumulannya masing-masing. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita menghadapinya. Di dalam Ibrani pasal 12 ayatnya yang keempat tertulis demikian. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencurahkan darah. Jemaat sekalian, kepada pembacanya, penulis Ibrani mengingatkan bahwa sesungguhnya setiap orang tidak terlepas dari pergumulan. Sebagai pengikut Kristus pun, mereka tidak terlepas dari penderitaan. Bahkan mereka mengalami penganiayaan karena mereka mempertahankan iman. Ada yang dipenjara, ada pula yang dirampas hartanya. Namun demikian, penderitaan yang mereka alami tidak sebanding dengan penderitaan yang Kristus alami di atas kayu salib. Demi menanggung dosa seluruh umat manusia, ia harus mencurahkan darahnya. Tidak ada penderitaan yang sebanding dengan hukuman salib yang Tuhan Yesus terima. Kematian Kristus di atas kayu salib bukanlah sebuah kekalahan, namun awal dari kemenangan. Kebangkitannya menyatakan kemenangannya atas maut dan kematian. Jemaat sekalian, saat ini kita baik sebagai pribadi, gereja, bangsa, bahkan warga dunia masih menghadapi COVID-19 dan segala dampak yang diakibatkannya. Dalam segala pergumulan yang kita hadapi, marilah kita ingat bahwa pergumulan kita tidak sebanding dengan penderitaan Kristus. Jika Kristus menang atas maut dan kematian, seharusnya kita sebagai umatnya juga menang atas pergumulan hidup. Mari kita berdoa. Kepada Kristus yang sudah mati bagi kami, kepada Kristus yang menderita di atas kayu salib, kepada Kristus yang sudah mencurahkan darahnya kepada kami datang berdoa kepadamu. Ketika kami mengingat ya Tuhan, segala penderitaan, segala hal yang Engkau tanggung di atas kayu salib, sesungguhnya
Segala pergumulan yang kami hadapi di dalam kehidupan ini tidaklah sebanding dengan apa yang telah Engkau alami. Dan mengingat bagaimana Engkau menanggung derita di atas kayu salib, sesungguhnya kami pun boleh dikuatkan. Karena Engkau pernah merasakan apa yang kami rasakan. Bahkan melebihi dari segala sesuatu yang kami derita di dunia ini. Karena itu Tuhan melihat karya Tuhan di atas kayu salib, mengenang kemenangan-Mu atas maut dan dosa. Kiranya kami juga boleh memiliki kemenangan di dalam kehidupan ini, sehingga kami boleh berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kami boleh layak disebut sebagai umat Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, Allah yang sudah menang itu, kami menyerahkan hidup kami. Amin. Jemaat sekalian, dalam segala pergumulan yang kita hadapi, ingatlah selalu bahwa pergumulan itu tidak sebanding dengan penderitaan yang Kristus alami di atas kayu salib. Tuhan memberkati.